Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, konsisten, tetap pegang teguh dengan keyakinan kita di dalam menjalani kehidupan itu. Apapun persoalan-persoalan kehidupan, problem-problem itu kita alami bersama, tetapi kita tidak pernah lepas untuk senantiasa mempertahankan keyakinan agama kita ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku kata-kata di dalam Islam itu, yang kata-kata itu singkat padat, dan dengan Islam itu saya tidak perlu bertanya kepada yang lain selain kepada Allah. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam yang singkat padat, tidak bertele-tele, tetapi itu mudah untuk dipahami. Maka ketika pertanyaan disampaikan kepada beliau pun juga memberikan jawaban yang sebagaimana harapan dari penanya tadi, yaitu beliau memberikan jawaban, kul, katakan, amantu billah tsumastaqim, berimanlah kamu kepada Allah dan beristiqomahlah. Nah, disinilah satu bahan renungan bagi kita yang tentunya di bulan Syawal ini perlu untuk menjadi bahan renungan kita, bagaimana kita memiliki sikap keistiqomahan, tetap dengan keyakinan teguh pendirian di dalam menghadapi keadaan yang kita, apapun keadaan, senang ataupun susah, kira semangat keislaman ibadah kita kepada Allah ini harus tetap kita pertahankan. Nah, apa yang sebenarnya yang harus kita pertahankan itu? Nah, maka kita pun sebenarnya bisa memberikan jawaban tersendiri, yaitu jawabannya adalah jawaban ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah itu, memberikan semangat pada diri kita, khususnya pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana kita ini tetap mempunyai sikap, mempunyai perilaku untuk selalu mencintai masjid kita ini. Jadi mencintai masjid, bagaimana supaya hati kita ini senantiasa selalu terikat dengan masjid, terkait dengan masjid hati kita ini. Dan ini juga sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Rasulullah pada kita, bahwa besok itu ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, dan pada saat itu di akhir nanti tidak ada naungan selain daripada naungan yang diberikan Allah. Dan 7 golongan itu di samping imam adil, imam yang adil, kemudian pemuda yang senantiasa mengabdikan dirinya, senantiasa beribadah kepada Tuhannya, dan yang ketiga adalah laki-laki, seseorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Artinya apa? Bagaimana supaya kita ini ketika azan dikumandangkan, kemudian kita resapi itu, diajak oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita sholat, ayo kita menuju kepada kemenangan, kita menuju kepada kesuksesan. Kemenangan dalam menjalani kehidupan, kesuksesan dalam menjalani kehidupan ini, yaitu dengan sholat. Nah, maka inilah yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana ketika kita di bulan Syawal ini tetap hati kita selalu terikat dengan masjid. Bangkitkan semangat untuk selalu mendatangi masjid, karena inilah yang nanti akan menaungi kita. Amalan ini yang akan menaungi kita ketika kita dikumpulkan di mahsyar, di tempat yang sangat luas, tidak ada naungan selain daripada naungan dari Allah, dan Allah akan memberikan naungan itu salah satunya adalah golongan orang yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid. Yang kedua yang harus kita pertahankan selain kita mengingatkan hati dengan masjid itu, yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan keistiqomahan kita di dalam menegakkan ibadah sholat fardu kita. Ini catatan penting dalam kehidupan kita, bagaimana dalam diri kita ini terkonsep, yang terpatri dalam diri kita bahwa melaksanakan sholat fardu itu lebih utama kita kerjakan dengan berjamaah tepat waktu. Dan ini menjadi satu amalan juga yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika beliau ditanya apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, beliau menjawab 3 hal. Salah satunya adalah
as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Dan ketika itu kita patrikan dalam diri kita menjadi sebuah kebiasaan, habit dalam kehidupan kita, maka inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita masih menjaga keistiqomahan kita ketika kita di bulan suci Ramadan. Kita pun merasakan bagaimana rasa hati kita ini demikian kuat, rasa pengabdian kita kepada Allah di bulan Ramadan kemarin. Maka di bulan Syawal ini salah satu ukurannya itu. Di bulan Syawal ini kita bangkitkan tadi cinta kepada masjid. Yang kedua, kita jaga sholat fardu kita berjamaah. Di samping sholat fardu kita, maka juga jangan sampai terlupakan kebiasaan kita di bulan Ramadan, yaitu apa? Melaksanakan sholat sunnah. Yang terutama adalah sholat-sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail, sholat malam. Kalau di bulan Ramadan kita punya hero semangat yang luar biasa, maka di bulan Syawal juga jadilah kebiasaan. Meskipun mungkin kita tidak dapat melaksanakan setiap hari, tapi paling tidak waktu-waktu itu adalah kita sisakan sebelum misalnya masuki sholat waktu subuh, kita bangun untuk sholat. Rasanya indah sekali. Dan itulah kebiasaan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Salah satunya adalah dengan dia membiasakan sholat malam. Insya Allah di situ Allah akan memberikan kekuatan rohaniyah yang luar biasa kepada kita kalau kita bisa mengamalkan. Memang dalam riwayat Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya kalau bisa kita kerjakan. Ya paling tidak kita kerjakan witir itu bisa kita tegakkan. Yang kedua, di samping itu juga harus kita perhatikan bahwa sholat yang harus juga kita sholat sunnah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa juga melaksanakan sholat qobliyah subuh, sehingga nanti itu berkaitan ketika bangun malam untuk qiyamul lail, kemudian menjelang subuh sampai kemudian kita subuh, sebelum tegakkan subuh kita sudah sholat qobliyah subuh. Dan itu keutamaannya subhanallah wa bihamdihi. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan, memberikan semangat kepada kita bahwa qobliyah subuh itu keutamanya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masa Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu kita nggak tertarik, tidak terbangun motivasi dalam diri kita, kan menjadi aneh. Jadi dunia yang kita suka ini, kita cintai ini, dan kita berkehidupan di dalamnya dengan segala isinya, itu ketika dibandingkan dengan qobliyah subuh, itu timbangannya lebih berat qobliyah subuh. Nah maka jangan sampai. Nah kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita ini jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika Ramadan kemarin kita tadarus setiap hari, setelah sholat tarawih kita tadarus, ya. Berinteraksi dengan Quran itu minimal kita membacanya. Syukur-syukur kemudian kita membaca terjemahnya, kita kaji. Setelah kita kaji, kemudian kita amalkan, kita ajarkan. Bahkan Rasulullah untuk memotivasi kita menyampaikan kepada kita khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan. Dan ketika kita membaca dalam Al-Quran itu per huruf, itu diberikan oleh Allah pahala yang besar sekali. Tidak per kata, tapi Allah memberikan pahala per huruf. Dan satu huruf itu nilai 10 nilai kebaikannya. Betapa banyak pahala yang diberikan Allah pada kita. Dan Quran yang kita baca itu, kata Rasulullah, besok pada hari akhir pun juga akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Apa sabda Rasulullah? Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian di ashabi. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, karena Al-Quran yang kamu baca itu besok pada hari akhir itu akan hadir memberikan syafaat bagi yang membacanya. Jadi luar biasa, bahkan Al-Quran itu juga sebagai syifa lima sudur, menjadi penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Banyak manfaat fadilah keutamaan yang luar biasa dari Al-Quran itu, yang di bulan Ramadan kita terus membacanya. Maka jangan sampai kemudian kita hilang. Lepas di bulan Ramadan kita tutup Quran, kemudian kita buka lagi waktu-waktu yang lain. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita baca. Minimal kita setiap hari baca. Apalagi kemudian tadi sholat malam sambil menunggu subuh kita baca Quran. Ketika masuk sholat subuh kita sudah melaksanakan qobliyah subuh, subuhnya berjamaah, subhanallah, luar biasa. Jadi inilah yang patut untuk menjadi bahan muhasabah. Kemudian yang lain lagi adalah
tentang infak sedekah. Kalau di bulan Ramadan memang kita salah satu keutamaan yang diajarkan Rasul adalah kita mau mengeluarkan harta yang kita cintai. Dan kita harus ingat apapun yang kita keluarkan, kita infakkan itu Allah mengetahuinya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu belum bisa mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu berikan infakkan itu Allah pasti mengetahui. Jadi artinya apa? Bangkitkan semangat, kita isikan meskipun saat ini kita berat untuk mencari nafkah itu, tapi insya Allah dengan kita berbagi itu Allah akan memberikan keberkahan pada harta kita. Yakinlah bahwa itu tidak akan mengurangi, tidak akan menjadikan kita itu miskin, tapi justru akan menjadikan kehidupan kita ini lebih baik. Inilah jamaah sekalian beberapa hal yang patut untuk menjadi bahan renungan kita bersama, supaya kita ini keimanan kita kepada Allah kemudian kita kuat, kemudian kita beristiqomah. Artinya tetap konsisten mempertahankan keimanan itu dengan cara bagaimana kita tetap melaksanakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, tetap kita amalkan di luar bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, nanti sampai kita mudah-mudahan diberi oleh Allah umur panjang, bisa ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan ghirah semangat pada kita, menerima semua amal ihsan kita, amal ibadah kita, dan insya Allah Allah memberikan umur panjang pada kita, umur yang barokah, sehingga Ramadan tahun yang akan datang kita semuanya yang hadir tempat ini mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.